الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang terhormat Bapak Kiai Anwar Putri, Magister Pendidikan, yang insya Allah akan membawakan ceramah tentang Isra Mi'raj. Yang kami hormati Ketua Panitia Isra Mi'raj, yaitu Bapak Edwin Lubis. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid As-Sakinah, Bapak Ridoni, beserta segenap pengurus Masjid As-Sakinah. Yang kami hormati para alim ulama serta tokoh masyarakat yang Allah muliakan. Dan yang kami hormati segenap tamu undangan beserta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata pada pagi ini tanggal 2 Februari 2025 atau bertepatan dengan
3 Syakban 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat keriring salam semoga tetap dicurahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan dicurahkan juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin tamu undangan yang dihormati, perkenalkanlah kami selaku pembawa acara membawakan susunan acara pada pagi ini. Acara pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara kedua pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah. Sambutan mengenai menempati acara yang ketiga, acara yang keempat tausiah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara kelima insyaallah akan ada tanya jawab. Acara terakhir adalah penutup doa serta makan siang bersama. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada pagi ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita mulai acara dengan membacakan doa ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhan sepanjang zaman sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Aulia. آياتنا
Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Juga kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bagi orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, juga kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia itu seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Serta kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Karena segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti sambutan, yaitu sambutan dari Ketua Penyelenggara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Edwin Lubis. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya kita sampaikan puji syukur kita mengajarkan Rabbi Tuhan pencipta semesta alam yang telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua, dan alhamdulillah juga memberikan cuaca yang sangat mendukung pagi hari ini kepada kita untuk melaksanakan acara peringatan Isra Mi'raj 1446 Hijriah yang bertepatan dengan hari ini 3 Syawal 1446 Hijriah hari Ahad. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan juga kepada kita semua yang mengharapkan syafaat yang lain. Yang kami hormati dan kami muliakan para ustaz dan menteri yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan hari ini. Ingin sama mengisi tausiah. Selanjutnya Pak Haji Robini, Ketua DPR Sakinah, Pak Pengurus RW 014 beserta jajarannya, Ketua RT 04 dan 05 beserta jajarannya, dan juga tidak lupa kami sampaikan rasa hormat
Ibu sekalian jamaah Masjid Sakinah, kami laporkan pada pagi hari ini kepada semuanya, kepada jamaah. Yang pertama, kami selaku Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh donatur, kepada seluruh pendukung acara ini, dan terlaksana insya Allah dengan baik pada pagi hari sampai ke siang nanti sesuai dengan susunan acara yang sudah disampaikan oleh saudara MC. Tidak banyak kata yang disampaikan karena nanti akan diteruskan oleh Pak Ustaz. Adapun tema yang akan kita pilih dalam pelaksanaan hari ini adalah bersatu dalam kebaikan, bersama dalam menggapai rahmatnya melalui silaturahim dan ibadah. Bicara soal Islam ini adalah ibadah yang sangat berkaitan dengan keimanan, karena hanya orang-orang yang memenuhi dan punya iman yang akan percaya dalam pelaksanaan. Karena ini adalah kita bayangkan 1400 tahun yang lalu ada perjalanan dari Mekah ke Palestina yang kalau normal mencapai bisa 1 bulan, tapi dengan berkat kuasa Allah dilaksanakan hanya 1 malam dan langsung dari Jadi hanya orang yang beriman pada saat itu yang sangat percaya akan kejadian. Kalau sekarang ini mungkin beberapa literatur kita lihat bahwa pelaksanaan kegiatan Islam ini sudah masuk. Ada beberapa literatur dari NASA yang menetapkan bahwa perjalanan itu memang sangat mungkin dilaksanakan. Jadi kita bicara soal perjalanan itu memang ada hikmahnya juga, nanti akan disampaikan teruskan. Tapi nanti akan disampaikan hikmah-hikmah daripada Islam ini kepada kita semua. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah, kepada seluruh pendukung di mana acara ini bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian, tanpa memperbanyak kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emil atas sambutannya. Sambutan kedua dari GKM As-Sakinah yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Emil. Waktu yang terbaik dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah najib mustaqi'atihi lainan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa najib barakna qablahu ini lahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wajib. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Bazuki MPD, alhamdulillah beliau saudara dari kita semua. Yang kami hormati Bapak-bapak perwakilan dari DKM Tapadua, serta ibu-ibu majelis taklim Tapadua. Yang kami hormati kedua Bapak jamaah Masjid Sakinah, sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua Lingkungan RW 14 atau RT 05 dan RT 04, dan tidak lupa yang kami cintai adik-adik dan remaja sekalian. Alhamdulillah dengan rasa bahagia sekali pada pagi hari yang cerah dengan cahaya matahari yang kelihatannya lembut sekali, mendung tapi tidak hujan. Alhamdulillah, izinkan kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami mengapresiasi sebesar-besarnya pada
panitia dan jajarannya yang telah bekerja keras untuk mewujudkan acara ini, yang telah memperjuangkan, telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran. Semoga doa kami agar apa yang telah diberikan kepada masjid ini akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ibu bapak jemaah masa sekitar sama-sama yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, atas nama DKM kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan terima kasih kepada jemaah-jemaah yang hari ini telah memberikan supportnya, telah menghadiri acara ini, dan insya Allah infak atau sedekah yang mungkin Bapak sudah sampaikan ke masjid kami akan mendapatkan balasan surga Allah. Amin. Dan semoga akan diberikan jalan pahala dan rezeki yang berlimpah serta barokah. Insya Allah. Amin. Ibu bapak sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Panitia Kaitan Isra Mi'raj, kita sepakat bahwa Isra Mi'raj ini bukanlah hanya sekedar perjalanan Nabi kita Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, namun Isra Mi'raj ini bukan satu perjalanan kita juga menuju Allah SWT, karena pada momen inilah kita mendapatkan suatu jalan, suatu cara untuk bisa menyambung kepada Allah SWT. Maka momen ini mari kita sama pergunakan untuk meningkatkan iman dan takwa kita, dan untuk itu mari sama-sama kita menjaga keluarga kita untuk terus mahabbah, untuk mencintai dan usaha kita Habibina Syuhina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak sekalian, dan akhir kata kami selaku DKM mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam acara ini atau ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dilupakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi atas sambutannya. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita simak bersama ceramah agama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema bersatu dalam kebaikan, bersama dalam menggapai rahmatnya melalui silaturahmi dan ibadah. Kepada yang terhormat Al-Ustaz Kiai Anwar Jubri, Magister Manajemen, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة تنجينا من عذاب الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar digelari sebagai ahlul khair. Mereka pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Insya Allah pagi hari ini mereka ada di Masjid As-Sakinah yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi. Hari ini hari yang luar biasa. Kata orang
barang seberang. Maksud hati membeli sisir, sampai di toko berudah pikiran. Maksud hati ingin banyak bersyair, apa daya ada gangguan tenggorokan. Dari Cikini ke Pasar Tambun, lanjut jalan ke Kota Bandung. Maksud hati ingin banyak berpantun, apa daya suara tidak mendukung. Yang saya hormati, saya muliakan, khususnya Sahibul Hajat, Ketua Panitia Tingkat Ismail Bapak Edwin Lubis, sahabat kami di Masjid Nurul Jannah, Ketua DKM Bapak Haji Romdani, Ketua DKM Masjid As-Sakinah, Ketua RW 014 beserta jajarannya, Ketua RT 04 beserta jajarannya, Ketua RT 05 beserta jajarannya, Ketua DKM dan Lingkungan RW 014 beserta jajarannya, Majelis Taklim As-Sakinah dan lainnya, serta tamu undangan yang tidak mengurangi rasa takzim saya, walaupun tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah Allah senantiasa memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. 3 hari yang lalu saya berkomunikasi dengan Bapak Edwin. Pak Edwin, bagaimana? Saya baru pulang umroh karena di sana banyak berkicau membawa jamaah, sudah habis. Padahal biasanya saya kalau ceramah itu lantang. Jadi bagaimana sebaiknya? Apakah saya tidak datang? Kata beliau harus datang. Oleh karena itu, untuk mengobati kekecewaan, saya buatlah ini ringkasan. Kalau nanti penyampaian saya ada yang kurang karena keterbatasan suara saya, ini bisa dibaca ulang. Ini yang saya maksudkan. Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan dan jangan kecewa. Mari kita luruskan niat. Karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah jangan berpisah. Peringatan Isra Mi'raj adalah lautan ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Di antara lautan hikmah Isra Mi'raj ini memang peristiwa yang luar biasa. Saya tuliskan Isra Mi'raj adalah peristiwa iman yang syarat dengan pesan spiritual. Betapa tidak ini peristiwa fenomenal, belum pernah terjadi dan hanya terjadi sekali, diberikan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau timbangannya iman, pasti percaya. Tapi kalau pakai logika, orang tidak akan percaya alias ghairu ma'qul. Hari ini kita berkata 1 jam sebut sampai di Surabaya. Kenapa? Karena sedang ada di kantong kita. Kita terbang ke Surabaya. Itu kita yang membawa semut. Peristiwa Isra Mi'raj ini kan Allah yang menginginkan. Ayatnya berulang kali dibaca dengan penuh keyakinan, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang beriman. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi apa yang buat kita ragu? Tidak ada keraguan sedikit pun. Justru lautan hikmah yang luar biasa, kita bisa memetik hikmahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, tokoh masyarakat, saudaraku, ayo kita luruskan niat agar dengan hikmah Isra Mi'raj ini kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang tidak terbayangkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menjadi tasliyah. Tasliyah adalah hiburan yang tidak ada duanya. Setelah Rasulullah mengalami
berbagai peristiwa yang berat dalam hidupnya, dalam dakwahnya, guncangan berbagai perangan dan siksaan dalam dakwah beliau. Terkenal disebut dengan Amul Husni, yaitu tahun yang penuh dengan kesedihan atau tahun duka cita. Pertama, meninggallah orang yang membela dakwah beliau secara duniawi, yaitu paman beliau Abu Thalib. Apa yang buat Rasulullah itu sedih? Yang buat beliau sedih itu adalah hingga wafat paman beliau tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang paling buat beliau sedih luar biasa. Padahal dengan kalimat itulah dijamin kita akan masuk surga. Apa pesan yang bisa kita petik? Pesannya adalah jangan surut dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran, karena ketentuan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman di Al-Quran pada surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat di nomor 56. Inilah ayat yang buat kita terus semangat berdakwah, yaitu innaka la tahdi man ahbabta walakin Allaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tak mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau kehendaki, tapi Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Oleh karena itu, kita menyuruh dalam kebaikan, menyampaikan dakwah, jangan melihat hasilnya, tapi prosesnya. Itu yang paling penting. Setelah paman beliau meninggal dunia, berbulan-bulan istri beliau, Sayyidah Khadijah, wanita pertama yang meyakini kebenaran dakwah Rasulullah, tidak bisa diungkapkan bagaimana sedihnya beliau. Maka Rasulullah kemudian mengambil langkah untuk meluaskan dakwahnya. Pergilah ke Taif. Taif itu impian para peziarah jika ada kesempatan untuk ke Haramain, inginnya juga ke Taif. Ada kisah yang menarik bicara tentang Taif itu. Nah, inilah kisahnya. Ketika Rasulullah ingin meluaskan dakwahnya, bukan kebaikan yang didapat, tapi lemparan batu, cercaan, hinaan, hingga Rasulullah berdarah-darah. Maka kemudian Rasulullah menempuh ke sebuah kebun. Datanglah malaikat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, engkau sudah dihinakan, apakah engkau ingin aku cukir balikan bumi Taif? Rasul mengatakan, aku ini kan rahmatan lil alamin, tentu aku mendoakan untuk mereka. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah karena mereka tidak mengetahui. Dan hari ini bumi Taif luar biasa. Banyak ulama akhir di sana, termasuk ada sebuah masjid yang menjadi inspirasi, namanya Masjid Ibnu Abbas. Itu keponakan Rasulullah SAW yang beliau doakan agar mendapatkan keistimewaan ahli tafsir dan ahli hadis. Ini kisah yang sederhana, tapi apa yang bisa kita petik? Ternyata ketika seseorang diberikan kesempatan membalaskan sakit hatinya karena dizalimi orang lain, tapi Nabi tidak melakukan itu. Nabi justru mendoakan, Nabi justru memaafkan. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana jika kita dizalimi orang, ada kesempatan membalas kezaliman tersebut lewat seseorang, kira-kira kita balas atau kita maafkan? Saya lihat di sini wajah-wajah pemaaf semua ini. Kenapa memaafkan? Karena memaafkan itu luar biasa. Saya nukilkan ayatnya, usai peringatan Isra Mi'raj, nanti makin mudah memaafkan kesalahan orang. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu
ajruhum 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Boleh kita membalas kezaliman seseorang yang zalim kepada kita, tetapi ketika kita memaafkan orang yang menyakiti kita, maka pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kita harus memaafkan kesalahan orang karena pahalanya luar biasa. Quran surat Asy-Syura surat yang ke-42 ayat di nomor 40. Kalau kata Pak Haji Ramdhani, memaafkan itu ada syairnya. Sarapan pagi nikmatnya nasi uduk, lauknya bakwan. Sambil duduk banyak zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti kumaafkan. Kalau kata Pak Edwin apa? Kata beliau beda ini. Buat apa menanam padi jika tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci tumbuhkan cinta dan kasih sayang? Dikit-dikit keluar syairnya ya, supaya nggak lupa dengan Ustaz Anwar. Jadi pelajaran pertama, dizalimi maafkan. Itulah karakter Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halas. Kemudian ringkas cerita. Ini kalau cerita Isra Mi'raj kan panjang ya. Nabi mendapatkan keutamaan, dibersihkan dadanya. Kita langsung masuk pada hikmah Isra dan Mi'raj sesuai waktu yang kita miliki. Karena 6 poin ini kalau dikupas insya Allah jam 12 selesai. Tapi ada waktu setengah jam kata ketua DKM ini. Jadi walaupun singkat, semoga manfaat, insya Allah pulang bawa berkah. Baik jamaah sekalian, pecinta ilmu menuju surga. Kita langsung masuk kepada poinnya, yaitu hikmah Isra Mi'raj itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah inginkan apa yang tak mungkin, kita sangat akrab dengan ayatnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah inginkan apa yang tak mungkin, maka Rasulullah itu mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Ini ringkasnya. Sekaligus yang kedua, Nabi diangkat derajatnya karena menjadi imam bagi para nabi-nabi yang lainnya. Masya Allah, berlaku mukjizat ini hanya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dalam kehidupan kita ada seseorang diangkat derajatnya, jangan heran. Kalau Allah inginkan, apa yang bisa menghalangi? Tak ada yang bisa menghalangi. Tetapi seorang diangkat kemuliaannya itu pasti karena iman dan takwanya. Itu yang paling utama. Kemudian yang ketiga, ini kisah perlu diceritakan. Nabi diperlihatkan tentang alam malakut. Masya Allah, diawali ketika Rasulullah SAW diperlihatkan surga. Surga itu benar adanya. Sebelum surga yang sebenarnya di akhirat, kita sudah dapat surga. Di majlis ilmu ini taman surga. Di rumah kita, surgaku, rumahku menjadi surgaku. Dalam kehidupan keluarga, rumah tanggaku, surgaku. Nah begitu juga bicara tentang surga ini. Rasulullah diperlihatkan penghuni surga ternyata lebih banyak kaum pria. Tapi penghuni neraka lebih banyak kaum wanita. Tapi kelihatannya tidak ada wanita di sini. Wanita di sini kelihatannya ahli surga semua ini. Amin. Kelihatan di wajah-wajah ahli surga ini. Kelihatan ibu-ibu. Contoh wanita ahli surga apa? Dia senantiasa menginspirasi, mendoakan bahagia dengan apapun yang diberikan oleh suaminya. Istri salihah itu senantiasa mendoakan kebaikan untuk suaminya, tidak suka berkeluh kesah. Di antaranya istri salihah itu senantiasa menginspirasi suaminya. Ketika suaminya bekerja, dia berkata, berangkatlah bang dengan
menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Saya ulangi Bu, berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Sama Pak, istri kita juga begitu ya Pak. Kalau istri saya sih nggak begitu. Dia kasih pesan yang ringan-ringan saja. Hati-hatilah bang di jalan, tundukkan pandangan, fokus memberi pelajaran. Jangan lupa pulang bawa tentengan. Jadi tidak jadi beban, ya kan? Ibu-ibu kasih kalimat yang sejuk kepada suami ketika berangkat kerja. Di antaranya apa? Jangan beri beban, ya. Beri beban ya. Jangan beri beban, tapi semangat saja. Apa contohnya? Hati-hatilah bang di jalan, fokus pekerjaan, tundukkan pandangan. Jangan lupa pulang bawa gorengan kayaknya. Bapak kalau istri bilang itu jawab ya, pesanmu tak kulupakan, pandangan kutundukkan, aku fokus dengan pekerjaan. Jangankan gorengan yang kau inginkan, tapak selampu aku belikan. Apa selalu biringan ya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi Nabi lihat di surga itu banyak kaum pria, sedikit wanitanya. Wanita mana? Wanita tidak bersyukur kepada suaminya. Mudah-mudahan di sini istri yang pandai bersyukur kepada suaminya. Amin ya Rabbal alamin. Ini ringkasnya. Nah kemudian Rasulullah SAW diberikan juga pilihan. Apa pilihannya? Itu menjadi inspirasi dalam hidup kita juga. Rasulullah diberikan pilihan. Ada 2 minuman, 1 anggur, 1 susu. Bapak Ibu sekalian, kalau ada anggur dan susu, kira-kira kita pilih mana? Pasti pilih susu. Sebab kalau pilih anggur memabukkan. Nabi tahu betul umatnya akan bahaya kalau sampai mabuk. Sehingga ada sebuah hadis, wala tashrabana khamran fa innahu ra'sun kulli fahisha. Jangan kau minum minuman keras, karena itulah yang menyebabkan timbulnya perbuatan keji. Nah ini diantara yang dilihat Rasulullah SAW. Intinya spirit ini mendorong kita untuk semakin menjaga ketaatan, karena kita ingin apa Bapak Ibu sekalian menjadi hamba Allah yang telah bisa sehidup sesurga. Nah itu dia. Nanti di penghujung ayatnya akan saya baca agar menginspirasi kita. Yang keempat, yaitu pengajaran tentang kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad SAW yang banyak mengalami kesulitan dan ujian sebelum dan sesudah Isra Mi'raj. Hidup ini sudah ada ketentuan. Dituliskan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Nabi menyatakan, khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara. Pertama hidupnya, kedua matinya, ketiga musibahnya, yang keempat adalah rizkinya. Maka orang beriman dalam kondisi apapun bisa menerima. Hidup sedang kita jalani, mati yang sesungguhnya belumlah terjadi, musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti, namun rezeki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Maka diperlukan kesabaran yang luar biasa, karena asbab sabar itulah yang menjadikan kelak kita menjadi ahli surga. Saya referensi
menyaksikan sebuah surat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering-sering ayat ini dibaca agar kita semua menjadi ahli sabar. Yaitu Quran surat 13 Ar-Ra'd, ayatnya ada di nomor 23-24. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, adalah mereka pasangan hidupnya, suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah nikmat tak bertepi, tak berkesudahan. Engkau menjadi penduduk surga. Jadi syaratnya kalau ingin masuk surga harus sabar. Saya melihat hari ini di majelis ilmu ini semuanya wajah-wajah ahli sabar ini. Amin. Walaupun suara ustadznya tidak menggelegar, tapi bisa tetap menerimanya. Insya Allah. Bapak Ibu siap jadi ahli surga? Siap. Syaratnya harus sabar. Ingat, sabar itu luas tanpa batas. Jangan katakan, sorry, telah habis kesabaranku. Allah berfirman di Al-Quran sebagai penguat sabar, yaitu di surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat di nomor 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Semoga Allah senantiasa menguatkan kesabaran kita. Amin ya rabbal. Ini yang kelima, poin yang paling krusial. Kalau urusan sholat ini urusan yang tak asing lagi ya, banyak dalil-dalilnya. Tapi yang pasti satu hadis berikut ini semoga membuat kita menjadi ahli sholat, bukan tukang sholat. Bapak Ibu beda kan ahli sholat sama tukang sholat? Beda kan? Kalau ahli sholat dia penuh penghayatan, sholat sudah menjadi kebutuhan, sholat menjadi kenikmatan. Tapi kalau tukang sholat baru sekedar menggugurkan kewajiban. Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari, wala tatrukanna sholatan maktubatan muta'ammidan fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'at minhu dhimmatullah. Jangan kau tinggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja. Karena barang siapa yang meninggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja, dia tidak akan mendapat jaminan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu jaminan. Makanya orang yang benar-benar menegakkan sholat, dia akan dapatkan sejumlah keutamaannya yang kalau kita rinci begitu banyak. Kita tidak lagi bicara tentang pahalanya. Pahalanya pasti luar biasa. Tetapi nilai-nilai sholat tarbiyah di dalamnya itu menjadikan kita pribadi yang insya Allah menjadi pribadi yang semakin takwa. Syekh Muhammad Abdul menyampaikan kalimat hikmahnya betapa luar biasanya urusan ibadah itu, khususnya sholat. Beliau mengatakan, walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi takwin akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan moral atau akhlak seseorang.
Jadi kalau sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, benar. Sebab sholat itu dimaknai dalam kehidupannya. Semakin menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncul rasa takutnya. Kalau sudah muncul rasa takut kepada Allah, bagaimana mungkin untuk bermaksiat kepada Allah? Inilah esensi yang luar biasa, di antaranya begitu pentingnya urusan sholat. Yang menganggap yang wajib, yang sunnah saja, Nabi menjalankan yang sunnah saja, wajib. Yang sunnah saja Nabi betul-betul menjaga, sehingga ekspresi syukur ditunjukkan dengan sholat malamnya. Ketika Aisyah bertanya pada beliau, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah pasti masuk surga? Tidak ada dosa bagi dirimu, tapi sholat malammu hampir semalam suntuk. Maka beliau menjawab dengan kalimat yang indah sekali, afala akuna abdan syakura, apakah aku tak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi syukurnya seseorang itu kalau dia menjaga sholat malamnya. Di masjid ini saya belum pernah menyampaikan syair ini, tapi barangkali ada yang sudah pernah dengar. Kita ulangi syair ini supaya kita ingat ada amalan istimewa yang mesti kita jaga. Tidak banyak, cukup seminggu 7 kali saja, alias sehari sekali saja, yaitu tahajud. Syairnya begini, ibu-ibu mungkin sudah pernah dengar di majlis yang lain ya. Bangun tidurku terus, bangun tidurku terus, yang bilang mandi kurang bersyukur itu. Syairnya begini Pak, bangun tidurku terus berdoa, di kamar mandi jangan lama-lama, sholat tahajud janganlah lupa, 100 kali istighfarnya. Hafal Bu? Hafal Bu? Supaya asyik dikit ya, nggak apa-apa ya. Kelihatannya sudah mulai ada gelisah duduknya. Boleh Bu kita bersair sedikit ya. Bangun tidurku terus, di kamar mandi sholat tahajud 100 kali. Sudah hafal? Saya ulangi lagi. Bangun tidurku terus, di kamar mandi. Lanjutkan. Sholat tahajud janganlah lupa, 100 kali. Ayo sama-sama yuk, kelihatannya asik juga ini buat anak-anak kita ya. Bangun tidurku terus berdoa, di kamar mandi sholat tahajud 100 kali. Tepuk tangan bapak-bapak. Nah itu benar itu. Jadi kalau itu sudah kita lakukan berarti kita sudah bersyukur itu. Iya, Rasulullah dijamin ahli surga, sholat tahajudnya nggak pernah tertinggal. Sehingga ketika ditanya Rasulullah, engkau lakukan itu sampai kakimu bengkak-bengkak, kata Aisyah bertanya, apa jawaban Nabi? Apakah aku tak boleh pandai bersyukur? Saya lihat juga di sini ada juga yang kakinya bengkak ini. Bengkaknya kenapa Pak? Karena banyak berdiri ya, alhamdulillah. Nah ini mengingatkan kita luar biasanya perintah sholat ini. Jadi jangan mimpi ingin dapat berkah yang luas kalau kita tidak lakukan perintah yang satu ini yang tak tergantikan urusan sholat. Saya ringkas. Nah sholat, Bapak Ibu sekalian, adalah solusi dalam kehidupan kita dunia akhirat. Serius. Kenapa? Karena sholat itu adalah doa. Itu zikir terbesar dalam kehidupan kita. Orang yang sholat pasti berdoa. Mungkin sudah sering menyimak tausiah Ustaz Adi Hidayah. Jadikan sholatmu sebagai solusi untuk hidupmu. Jika sholatmu benar, maka hidupmu akan benar. Ini bukan main-main
pasti. Dan Allah menjadikan itu. Kenapa? Karena sholat adalah doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, maka aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang terhadang, masih terhalang, mungkin kita harus introspeksi, memperbaiki sholat kita. Sudahkah kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika ada di antara hamba-Mu yang Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku dekat, aku kabulkan orang-orang yang meminta kepadaku asalkan dia lakukan dua perkara. Satu, memenuhi kewajibannya kepadaku. Yang kedua, yakin, husnudzon kepadaku, beriman kepadaku. Mereka orang-orang senantiasa mendapatkan petunjuk. Maka kita mesti husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas doa yang kita mohonkan. Ustaz, sudah lebih berdoa, tapi sampai hari ini rasanya masih sama saja. Siapa bilang doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah mengabulkan doa kita dengan cara Allah. Kita minta A, Allah beri B. Bahkan tidak pernah kita duga kita mendapatkan hal yang tidak terbayangkan dalam hidup kita. Oleh karena itu diperlukan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan doa kita. Dan menutup nomor yang kelima ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, yakinlah kita sebagai hamba yang banyak dosa ini, karena menegakkan sholat maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan 5 waktu kita tunaikan dengan benar. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat. Bertanyaannya karena ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, benarkah kalau kami sholat dosa kami diampuni? Benar kata Rasulullah. Rasul bertanya bagaimana? Coba bayangkan kalau di depan rumah kalian mengalir sungai, engkau mandi sehari 5 kali, apakah kotoran yang melekat di tubuhmu akan bersih? Maka sahabat menjawab, bersih ya Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, coba katakan sejujurnya, adakah di antara kita yang sehari mandinya 5 kali di sini? Adakah? Ada pengantin baru. Itu menunjukkan apa? Pentingnya. Jadi dari subuh sampai zuhur, sholat kita lakukan, dosa kita subuh sampai zuhur diampuni oleh Allah. Sholat asar kita tunaikan, dosa kita zuhur sampai asar diampuni Allah. Sholat maghrib kita tunaikan, dosa kita asar sampai maghrib diampuni oleh Allah. Sholat kita isya kita tunaikan, maghrib sampai isya diampuni oleh Allah. Begitu juga sholat subuh kita tunaikan, dosa kita isya sampai subuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menggugurkan langkah-langkah kita. Apalagi ketika sholat itu kita lakukan berjamaah. Langkah kita dari rumah menuju masjid menggugurkan satu demi satu dosa-dosa kita. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah cukup dengan sholat saja dosa kita sudah pasti diampuni semua? Tentu jawabannya tidak. Ada dosa-dosa khusus yang kita mesti bertaubat, itu dosa-dosa besar. Sebab kalau cukup dengan sholat saja, salah memaknainya. Dosa-dosa besar itu mesti bertaubat. Karena manusia itu punya potensi melakukan dosa besar maupun kecil. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Mari luruskan niat saat kita masuk ke masjid ini tadi. Selain kita dapat pencerahan Islam Mi'raj, insya Allah pulang dari masjid dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya.
Allah cinta kepada orang-orang yang bersihkan diri. Maka beruntung kita, asbab masuk masjid ingin bertaubat, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syairnya nggak Pak Antoni tentang taubat? Ada syairnya nggak? Ada syairnya ya. Syairnya untuk kita semua. Hidup di dunia sangat asik kan. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarang. Kapan kita tahu kiamat? Tak tahu kita kapan datangnya kiamat. Tapi sekarang itu yang paling dekat. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ya, dengan niatan taubat dan nasuha kita, pembersihnya lewat salat itu, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tambahkan surat cinta Allah yang satu ini supaya kita tidak mudah membenci siapapun. Dia ahli maksiat, pendosa. Jangan kita mencela dengan kalimat berlebihan, karena kita tidak pernah tahu akhir kehidupan seseorang. Rasulullah bersabda, Inna rajulah la ya'malu zamanan tawil fi amalin ahli jannah summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahli nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Di akhir hayatnya dia bermaksiat, sedang melakukan dosa, nyawanya dicabut, meninggal dia su'ul khotimah. Itu yang harus kita waspadai. Maka hati-hati, jangan last minute menghancurkan hidup kita. Namun Rasul kasih surat cinta sebagai penyejuk hati, penenteram jiwa bagi siapapun yang masih bergelimang di lautan maksiat dan dosa. Wa inna rajula la ya'malu zamanan tawil bi amalin ahli nar summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahli jannah. Sebaliknya dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, seolah neraka tinggal sejengkal di hadapannya, dosa setinggi gunung sedalam lautan. Apa yang terjadi? Dia mendapat hidayah, bertobat, hijrah. Belum sampai langkah hijrahnya dia capai, maut sudah merenggut-nya. Apa yang terjadi? Malaikat mengukur jaraknya, meninggal dia husnul khotimah. Maka jangan gampang mencela seseorang dengan kalimat berlebihan, sebab kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang. Ada orang yang pernah sholat ke masjid, itu ruang bagi kita, karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan seseorang. Teruslah mengajak dalam kebaikan. Hadis tadi memberikan pelajaran kepada kita. Ada dua kondisi. Ada yang pertama, orang yang awalnya baik, akhirnya buruk, su'ul khatimah. Tapi ada orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Bagaimana untuk kita semua? Pilih awal baik, akhir buruk, atau awal buruk, akhir baik? Inginnya saya ingin mengingatkan kau yang berjanji, kau yang menepati, jangan mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang menepati, insya Allah. Nah, inilah hikmah yang kelima. Salat ibadah yang tak tergantikan, semoga semakin menjadikan kita ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang keenam, sholat itu mengandung pengajaran tentang kesatuan umat Islam. Masya Allah. Ada satu ayat yang harus kita waspadai. Ayat itu di Quran surat yang ke-49 ayat 10. Ayat ini mesti sering-sering kita baca supaya tidak ada sekat hati di antara kita. Jangan ada sekat hati di antara kita. Kenapa? Karena kita ingin persaudaraannya kita bangun dengan ukhuwah Islamiyah itu sama-sama mengantarkan kita ke surga. Ini serius. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi menyatakan itu, sab'atun yudhilluhullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan naungan perlindungannya. Hari itu tak ada naungan perlindungan
kita kupas semua. Satu yang terkait dengan urusan ukhuwah Islamiyah, yaitu Nabi mengatakan wa rajulani tahabban fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang mencintai saudaranya karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti hari ini, seperti saat ini, niat kita bertemu karena Allah, nanti berpisah juga karena Allah. Oleh karena itu, katakan pada saudara, komunikasi lewat udara, walau dengan media WA, bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita sehidup sesurga. Saya ulangi kalimatnya. Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA, bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita sehidup sesurga. Kata siapa? Kata kita semua, insya Allah. Iya. Jadi bersahabatlah karena Allah. Jangan ada udang di balik. Jadi kalau ada ucapan yang salah dari saudara kita, maafkan dia. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, tidak kemana obat dicari. Jadi karena kita bertemunya lillahi ta'ala, maka insya Allah ukhuwah itu membahagiakan kita. Caranya gimana? Lewat silaturahmi dan ibadah. Saya yakin jamaah di lingkungan Masjid As-Sakinah ini kompak semua. Alhamdulillah. Kalau jamaah sholat Jumat dan subuhnya sudah sama, maka tak syak lagi orang-orang Yahudi akan luluh lantak dan binasa. Amin ya Rabbal alamin. Maka ini menjadi spirit bagi kehidupan kita, memakmurkan masjid insya Allah. Nah, karena ruang ini memang bagi kita untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, maka saya secara pribadi mengingatkan diri sendiri juga. Ayo lepaskan sekat hati. Ada perbedaan pendapat itu biasa. Surga itu luas, banyak kaplingnya. Kita tidak merasa yang paling benar. Kuatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, itu yang paling utama. Karena kita ingin jadi orang yang beruntung, bukan orang yang merugi. Yang digambarkan dalam ayat tak asing lagi, surat 103, Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Al-Quran cuma turun satu surat ini saja, surat 103 itu diamalkan dengan baik dan benar, niscaya umat Islam akan selamat dunia dan akhirat. Demi masa semua orang pasti rugi, kecuali pertama yang beriman. Kalau sudah kasih iman, yang kedua dibuktikan dengan amal soleh. Karena ketika beramal soleh, Allah akan memberikan balasan yang luar biasa. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, pasti Allah berikan untuknya kehidupan yang baik. Hidup itu dua sisi, dunia dan akhirat. Yang kita katakan tidak mengapa bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Begitu kan? Kemudian saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Bapak Ibu sekalian, inilah kiranya yang dapat saya sampaikan, walaupun singkat, semoga bermanfaat. Tulisan ini saya ringkas untuk dibaca ulang, untuk kita renungkan kembali, dan yang paling penting adalah prakteknya. Kira-kira kita sudah betul-betul cinta belum dengan Rasulullah SAW? Maka sunnahnya kita lakukan. Menutup persiapan ini, saya tutup dengan surat cinta Rasulullah agar kita semakin mencintai sunnahnya. Hadis Qudsi riwayat Al-Bukhari. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan hambaku
yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Jadi amalan kita yang wajib itu belum cukup, maka kita sempurnakan dengan menjaga amalan-amalan yang sunnah dalam kehidupan kita. Semoga Allah menjadikan kita semua ahlul jannah. Amin ya rabbal. Inilah kira yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Sampai kita insya Allah kembali dipertemukan di waktu dan gelombang yang belum pasti. Insya Allah. Terima kasih kepada Pak Kiai yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk acara selanjutnya ada tanya jawab, mungkin sekitar yang telah ditausiahkan atau dibawakan oleh Pak Kiai. Untuk termin pertama, saya batasi 3 pertanyaan. 1 buat ibu-ibu di belakang, kedua buat bapak-bapak. Tafadhol bagi yang mau bertanya. Mungkin ibu-ibu dulu 1 pertanyaan. Silakan Pak Iqbal. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, insya Allah tidak dipungut biaya. Ya. Kalau tidak ada, mungkin dari bapak-bapak. Ya, tafadhol. Bapak-bapak yang mau bertanya, tafadhol Pak. Silakan. Ya. Segenap tamu undangan yang saya hormati, alhamdulillah acara kita sudah selesai. Untuk menutup acara kita, sebaiknya kita tutup dengan doa. Untuk doa kami persilakan kepada Al Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, jamaah sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, ini momen luar biasa, masya Allah. Kita di bulan Sya'ban, kemarin Rajab sudah kita lalui, momen kita persiapkan ibadah puncak di Ramadan. Semoga asbab kita mengambil hikmah Islam Mi'raj hari ini semakin dekat, makin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah semakin meningkat. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu yukabiru mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimis sultanik. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang barakah, luas dalam thayyibah, dan amal kami Engkau terima ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak Engkau dengar atau tidak Engkau kabulkan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan dengan kehendak-Mu ya Allah. Semua hajat kami menjadi mudah ya Allah. Maka jadikan kami ahlul khair, jadikan kami ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli kebaikan, ahli silaturahmi dalam kebaikan ini ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikul ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa daril syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung ya Allah. Kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Berikan pada kami ya Allah kekuatan iman menghadapi fitnah zaman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan keluarga Rabbani dalam kehidupan kami ya Allah, dalam kehidupan rumah tangga yang membahagiakan untuk diri kami dan anak keturunan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa nazik jam'ahum minadh dhalimin wal munafiqin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Filistin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah diri kami, keluarga kami, kaum muslimin dan negeri kami Indonesia yang kami cintai ini ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan akhir hayat kami nanti ya Allah termasuk orang-orang yang Kau beri gelar husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rezeki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kami ya Allah, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran ya Allah. Kami ingat surat cinta-Mu ya Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ya Allah, kami inginkan menjadi ahlul jannah di surga ada nanti bersama dengan orang tua kami, pasangan hidup kami, anak keturunan kami dan orang-orang saleh ya Allah. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa kami ya Allah. Selamat sejahtera atas kesabaran-Mu. Inilah nikmat tak bertepi tak berkesudahan. Kami menjadi ahli surga ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah dalam salat dan kami pribadi. Saya menyampaikan permohonan maaf
Jika bisa lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika tidak lukai hati, dan kemana obat dicari. Sampai kita jumpa insya Allah pada waktu dan gelombang yang belum pasti. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صليم صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على Thank you.